tentang teknik sipil. Langsung saja yang kita bahas pada hari ini yaitu kekuatan tekan dan daya tahan beton besar dengan material halus ringan melalui kombinasi agregat dan abu terbang. Ada 3 pokok pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama, pengantar optimasi beton besar. Kedua, konsep integrasi material. Ketiga, meningkatkan kinerja beton besar. Yang pertama, pengantar optimasi beton besar. Di mana terdapat sifat-sifat beton besar? Yang pertama, berat ringan. Kedua, kekuatan tekan rendah, efisien termal, dan ramah lingkungan. Di mana berat ringan beton besar memiliki berat volume yang lebih rendah dibandingkan beton normal, membuat ideal untuk konstruksi ringan dan sistem isolasi. Kekuatan tekan rendah, di mana rongga-rongga yang terbentuk dari gelembung besar mengurangi kekuatan tekan beton besar dibandingkan beton konvensional. Sedangkan di efisiensi termal, struktur rongga dalam beton besar memberikan sifat isolasi termal yang baik sehingga mengurangi kebutuhan energi pada bangunan. Yang keempat yaitu ramah lingkungan, di mana beton besar mengurangi penggunaan pasir dan semen sehingga dinilai lebih berkelanjutan dibanding beton biasa. Selanjutnya, pentingnya materi ringan. Terdapat 4 bagian yaitu optimalisasi campuran, pengurangan konsumsi, kinerja mekanik, kepraktisan aplikasi. Mungkin tidak usah saya jelaskan, bisa dilihat di atas saja. Terdapat peran dan abu terbang. Peningkatan kekuatan abu terbang bertindak sebagai bahan tambahan yang meningkatkan kekuatan tekan beton besar melalui reaksi pozolanik dengan semen. Penggunaan porositas dengan mengisi ruang mikro dalam struktur beton, abu terbang membantu mengurangi porositas, meningkatkan daya tahan terhadap lembab dan kerusakan. Ramah lingkungan. Sebagai produk samping dari pembakar batu bara, pemanfaatan abu terbang menekan dampak limbah dan mendukung prinsip keberlanjutan. Sedangkan di penghematan biaya, abu terbang yang mudah diakses memberikan alternatif ekonomis bagi material tradisional seperti pasir tanpa mengurangi kualitas beton besar. Yang kedua yaitu konsep inti integrasi material, di mana terdapat kombinasi agregat ringan. Jenis agregat, penggunaan keuntungan struktural, di mana jenis agregat ringan seperti batu apung, vermikulit atau perit digunakan untuk mengurangi berat beton sambil mempertahankan kekuatan. Sedangkan penggunaan agregat ringan berfungsi meningkatkan isolasi termal dan akustik serta membuat beton lebih mudah dikerjakan dalam aplikasinya. Keuntungan struktural, kombinasi agregat ringan membantu menghasilkan beton dengan kepadatan rendah yang cocok untuk konstruksi berdaya tahan tinggi. Teknik distribusi dan pencampuran. Ada 3 tahap yaitu pencampuran homogen, promosi bahan, alat khusus. Pertama yaitu pencampuran homogen. Pentingnya teknik pencampuran merata agar agregat dan abu terbang tersebar secara optimal dan matris beton, mencegah kekosongan atau kelemahan. Sedangkan di proporsi bahan menyimbangkan rasio antara agregat ringan, abu terbang, dan semen demi mencapai kekuatan tekan yang maksimal dan daya tahan yang baik. Sedangkan di alat khusus yaitu penggunaan alat berat
material lebih efisien dalam volume besar. Sinergi antara agregat dan abu terbang. Terdapat tiga pokok yang akan dibahas, yaitu peningkatan kimia, pengurangan berat, ketahanan lingkungan. Di mana yang pertama itu peningkatan kimia. Abu terbang bertindak sebagai bahan persoalan yang bereaksi dengan hidran semen memperkuat suatu tonton besar. Kedua, pengurangan berat, di mana kombinasi agregat ringan dan abu terbang mengurangi kepadatan beton tanpa mengorbankan kualitas mekaniknya. Ketiga, ketahanan lingkungan. Material ini memperkuat kemampuan beton terhadap kondisi ekstrim seperti suhu tinggi atau lingkungan basah karena bersifat menguat agregat dan abu terbang yang saling melengkapi. Pokok yang terakhir kita bahas yaitu meningkatkan kinerja beton besar. Di mana meningkatkan kinerja beton besar, meningkatkan kekuatan tekan. Baik, sebelum itu mungkin ada yang mau bertanya tentang di atas tadi. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa manfaat utama pembangunan agregat dan abu terbang pada beton berusaha dengan material ringan halus, terutama terkait dengan kekuatan tekan dan daya tahannya? Baik, saya jawab. Penggabungan kedua agregat tersebut memberikan dua manfaat umum. Yang pertama itu kekuatan tekan yang optimal, sedangkan yang kedua itu daya tahan yang lebih baik. Yang pertama, kekuatan tekan yang optimal. Agregat memberikan dukungan struktural fisik, sedangkan abu terang sebagai bahan pengisi halus meningkatkan kepadatan dan ikatan antara partikel beton sehingga mengurangi porositas dan meningkatkan nilai kekuatan tekan tanpa menambah berat secara signifikan. Sedangkan yang kedua itu daya tahan yang lebih baik. Abu terang membantu menetralkan zat berbahaya seperti ion klorida atau sulfat yang dapat merusak beton. Sementara materi yang halus dan agregat yang terdistribusi merata mengurangi risiko retakan akibat perubahan suhu atau kelembapan sehingga memperpanjang untuk struktur beton berusaha. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Baik. Bagaimana proporsi penggabungan agregat dan abu terbang yang perlu diperhatikan agar tidak mengurangi sifat ringan dari beton berbusa dengan material ringan halus? Baik, langsung saja. Proporsi yang tepat disesuaikan dengan jenis agregat dan kualitas abu terbang. Namun prinsip umumnya adalah abu terbang digunakan dengan proporsi 10-25% dari total berat semen, tergantung jenis semennya. Karena penggunaan berlebihan dapat menurunkan kekuatan awal dan meningkatkan berat relatif. Di agregat memiliki agregat ringan seperti agregat buatan dari bahan alam atau industri dengan fraksi ukuran kecil hingga sedang dan digunakan dengan proporsi maksimal yaitu 30-40% dari total volume campuran beton berusaha. Hal ini memastikan bahwa bobot beton tetap rendah, umumnya di bawah 1.800 km3 atau meter kubik, sambil tetap memenuhi standar kekuatan tekan yang diinginkan. Selain itu, perlu dilakukan uji laboratorium untuk menyesuaikan proporsi sesuai dengan spesifikasi proyek dan ketersediaan material lokal. Mungkin
Cukup sampai di sini materi yang saya bahas. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.